Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu yang mana kita masih online. Pada kesempatan ibadah pada hari ini menggunakan minggu biasa dengan warna liturgi hijau. Dan tema pada ibadah kali ini yaitu saling membangun dalam ketaatan, yang mana firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Mari jemaat kita awali ibadah pada minggu ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bersama-sama kita menerima hukum kasih dari Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa dan pelanggaran kita.
serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Mari kita sambut dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 33, bait pertama dan kedua. Suaramu kudengar. Supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi jemaat untuk mempersembahkan persembahan yang mana Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita. Sungguh luar biasa, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat merupakan karunia yang boleh kita rasakan yang berasal dari Tuhan saja. Sebagai ayat pengantar, kita ambil dari Matius 25 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai
Nyanyian pengiring dalam kita memberikan persembahan kita ambil dari Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita hantarkan persembahan kita dalam doa. Kembali datang ya Tuhan, anak-anak-Mu ini bersyukur atas anugerah berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami boleh kembali beribadah. Walaupun kami tidak saling bertatap muka ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu turun atas kami. Dan Roh Kudus-Mu ada di sekitar kami ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami juga mengumpulkan persembahan, yang mana persembahan yang kami berikan merupakan berkat yang boleh kami terima, yang itu asalnya hanya daripada-Mu saja. Sucikan ya Tuhan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan pada kesempatan kali ini dapat menjadikan kami berkat bagi kami dan lingkungan sekitar kami, sehingga dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya hikmat, kebijaksanaan ada pada beliau, sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dan takut akan Engkau. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Tianto. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, urapi beliau, turunkan kuasa Roh Kudus-Mu atas beliau ya Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Dan kesemuanya itu hanya kami hantarkan
melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan sabda dalam ibadah minggu ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Demikian sabda Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu. Saya ulangi, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hambanya yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda yang telah kita baca dalam Alkitab yang diberi judul perumpamaan tentang talenta, hari ini kita renungkan dalam ibadah ini dengan tema saling membangun dalam ketaatan. Saling membangun dalam ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sikap taat kepada otoritas yang semestinya ditaati akan membawa banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sikap taat kepada otoritas yang semestinya ditaati akan membawa banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan banyak hal yang buruk, banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Misalnya seorang anak yang taat kepada orang tuanya, karena memang sudah semestinya seorang anak bersikap taat kepada orang tua yang tentu lebih memiliki otoritas di dalam kehidupan keluarga itu. Maka ketika seorang anak itu taat, sikap orang tua tentu berbeda ketika anak itu tidak taat. Setidaknya anak itu tidak akan mendapat hukuman, bahkan mendapatkan reward atau hadiah, pujian, kasih, dan seterusnya. Demikian juga seorang murid yang taat kepada guru pasti juga akan membawa kebaikan. Ilmunya pasti dengan sendirinya akan bertambah, perhatian dari guru pasti akan lebih, dan seterusnya. Seorang karyawan yang taat kepada pimpinan atau bos atau yang memiliki perusahaan, atau seorang manusia yang taat kepada Tuhan pasti akan membawa kebaikan. Berbeda ketika kita tidak taat kepada otoritas yang semestinya ditaati, pasti akan membawa hal yang buruk. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, untuk memiliki sikap taat dan setia bukan hal yang mudah. Perlu dibangun dari hal yang kecil. Perlu dimulai dari yang sederhana. Perlu latihan yang terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi karakter, sehingga kita sungguh memiliki ketaatan dan kesetiaan yang kokoh. Sebagai contoh, kebiasaan bangun pagi, kemudian olahraga, tentu itu tidak mudah kalau tidak dimulai dari latihan kesungguhan, mendisiplinkan diri bangun pagi. Demikian juga kebiasaan membaca Alkitab setiap hari, meskipun itu hanya beberapa menit, itu juga bukan hal yang mudah. Butuh kebiasaan melatih disiplin diri, apalagi kalau membaca sampai 3 perikop seperti dalam bacaan leksionari sehari-hari. Jadi ketaatan, kesetiaan itu
membutuhkan latihan-latihan, membutuhkan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, pada suatu hari Tuhan Yesus mengajarkan dengan suatu metafor atau perumpamaan, yakni tentang talenta. Dikatakan ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Kemudian tuan ini memanggil 3 orang hambanya, lalu diberikan uang atau talenta dengan suatu perintah supaya talenta tersebut dikembangkan atau diusahakan. Hamba yang pertama mendapat 5 talenta yang akhirnya berkembang menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta yang akhirnya berkembang menjadi 4 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta, tetapi dipendam di dalam tanah, disembunyikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, 1 talenta itu sekitar, kalau dirupiahkan saat ini, 0,5 miliar sampai 1 miliar rupiah angkanya. Jadi sebenarnya 1 talenta itu nilainya cukup besar. Jadi 1 M sampai 500 juta sampai 1 M. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inti dari perumpamaan ini adalah kita melihat bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua adalah hamba yang taat dan setia kepada tuannya, sehingga mereka dipuji, mereka diterima, mereka diberi kemuliaan oleh sang tuan, sehingga dikatakan mereka diajak masuk ke tempat kemuliaan tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga adalah hamba yang tidak taat dan setia kepada tuannya. Bahkan hamba yang ketiga ini berani marah, berani membangkang kepada tuannya, berani mengatakan bahwa tuannya itu tidak adil, jahat dan sebagainya. Sehingga hamba ini dihukum dan semua yang ada padanya diambil dan dia dilempar ke tempat penyiksaan. Saudara yang terkasih, ini hanyalah suatu metafor atau perumpamaan tentang sikap taat setia kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, wujud sikap beriman atau percaya kepada Tuhan adalah ketaatan. Karena Tuhan adalah penguasa kehidupan. Tuhan adalah Tuan di atas segala Tuan yang mempunyai hidup kita. Apalagi sebagai orang berdosa, kita ini telah mati. Dan jikalau saat ini kita hidup, maka hidup kita itu adalah sesungguhnya milik Kristus, milik Tuhan. Sehingga bisa digambarkan kita ini adalah budak. Kita ini adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Yang ada pada kita, hidup kita ini adalah sesungguhnya milik Tuhan. Nah, oleh karena itu, merenungkan hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, bagaimanakah kita membangun sikap yang taat dan setia kepada Tuhan? Sebagaimana tema kita, saling membangun dalam ketaatan, maka bagaimana membangun sikap yang taat dan setia kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuan di atas segala Tuan. Dia adalah sumber hidup kita, Dialah yang memiliki kita. Maka ada beberapa hal dari refleksi atas perumpamaan ini. Yang pertama, menerima perintahnya dan melakukannya dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. Bagaimana membangun sikap dan taat setia kepadanya, yakni menerima segala perintahnya dan melakukannya dengan rendah hati dan tanggung jawab. Jangan pernah bersungut-sungut
Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena Tuhan itu tahu kekuatan kita. Tuhan itu maha tahu kemampuan kita. Sebagaimana dalam perumpamaan tadi dikatakan masing-masing hamba ini diberi 5, 2, 1 itu menurut kemampuannya. Jadi ini bukan berarti sang tuan itu tidak adil. Tidak. Tetapi Tuhan itu tahu, dia bisa mengukur kemampuan kekuatan kita. Maka jangan pernah kita bersungut-sungut atau menolak perintahnya. Berapa talenta yang ada pada kita atau yang diberikan kepada kita? Seringkali talenta itu kita artikan sebagai kemampuan, bakat, berkat yang tentu bagi setiap orang tidak sama. Yang kadang-kadang kita iri dengan satu dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya setiap orang atau hambanya itu diberi talenta yang luar biasa. Meskipun satu, tetapi itu nilainya pun luar biasa. Dan mari itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Inilah wujud ketaatan dan kesetiaan. Apapun yang diberikan kepada kita, apapun yang ditugaskan kepada kita untuk kita lakukan. Yang kedua, mari kita mengerjakan dengan bekerja sama dan dalam kebersamaan. Mari kita mengerjakan perintah Tuhan, mari kita mengerjakan pemberian-pemberian Tuhan itu dengan bekerja sama dan dalam kebersamaan. Saudara, kita bisa melihat hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Meskipun tidak disebutkan bagaimana mereka melakukan tugasnya, namun sebagai sama-sama hamba, pasti mereka ada kerjasama, tolong-menolong, saling membantu, saling membangun. Dan ini berbeda dengan hamba yang ketiga yang lebih menutup diri, menyendiri, kemudian menggali lubang, kemudian menyimpan atau menyembunyikan talentanya di situ. Tetapi hamba yang pertama dan hamba yang kedua nampaknya ada kerjasama yang baik dalam mengusahakan talenta yang dikembangkan. Talenta setiap orang berbeda adalah untuk saling memperlengkapi. Demikian juga gereja sebagai kehidupan bersama, artinya di situ terdiri dari orang-orang, banyak orang. Tentu adalah kehidupan bersama untuk saling menolong, saling mengasihi, saling melengkapi dan saling membangun. Jadi di sini ada tugas yang harus dikerjakan bersama-sama. Inilah ketaatan. Jadi ketaatan itu bukan hanya dikerjakan sendiri, ya. Bukan itu hanya dilakukan secara individu, tetapi adalah ketaatan itu juga ketaatan di dalam kebersamaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun sikap yang taat dan setia kepadanya, yaitu kiranya kita membangun semua perintah Tuhan itu di dasar ketaatan dan kesetiaan Kristus. Jadi dasarnya adalah ketaatan dan kesetiaan Kristus, bukan semata-mata pada ketaatan dan kesetiaan kita. Nah, saudara yang terkasih, sebagai hamba Kristus, akhirnya tidak bisa tidak, maka kita harus mengarahkan hati dan jiwa kita hanya kepada Kristus. Karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Jadi taat dan setia kita itu arahnya adalah kepada ketaatan dan kesetiaan Kristus yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya, di situ dijelaskan dengan luar biasa bagaimana ketaatan dan kesetiaan Kristus Yesus. Dia tidak mempertahankan kealahannya, dia mengambil rupa menjadi manusia, dan sebagai manusia dia taat setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, hendaklah ini yang harus kita lakukan, harus kita
kita kerjakan dalam menjalani kehidupan ini, dalam melakukan perintah Tuhan, mengarahkan hati kita kepada ketaatan dan kesetiaan Kristus. Jadi kalau kita saling membangun dalam ketaatan, maka ketaatan yang kita bangun adalah ketaatan yang kita letakkan di dasar ketaatan dan kesetiaan Kristus, bukan pada ketaatan dan kesetiaan manusia semata. Sehingga di sini kita dimotivasi, kita disemangati, kita diteladani, bahkan kita dikuatkan. Melalui keteladanan Kristus ini kita akan dikuatkan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, tidak mudah untuk bisa setia dan taat. Di antara 3 orang hamba, 1 hamba tidak bisa taat. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali untuk taat dan setia kita gagal. Terlebih dalam hal-hal yang kecil, kadangkala kita menyepelekan, ini kan masalah kecil, ini kan perkara kecil, saya tidak kerjakan tidak apa-apa, saya tidak lakukan tidak apa-apa, saya tidak setia tidak apa-apa, toh akibatnya juga tidak seberapa, akibatnya juga kecil, tidak menjadi soal. Tetapi Tuhan mengatakan dalam sabdanya bahwa siapa yang setia, siapa yang taat dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia, taat dalam perkara besar, bahkan akan diberi tanggung jawab yang besar. Maka ketika kita tidak bisa setia dan taat dalam perkara kecil, kita tidak akan mendapatkan tanggung jawab dan dalam perkara-perkara yang besar. Oleh karena itulah maka seperti di awal tadi dikatakan bahwa kita perlu belajar setia dan taat dalam perkara-perkara kecil. Kita perlu berlatih untuk mendisiplinkan diri kita supaya kita setia dan taat. Misalnya dalam ibadah, bagaimana kedisiplinan kita untuk secara rutin, meskipun itu bukan berarti rutinitas, kita berdoa, kita beribadah, kita menyembah Allah. Demikian juga di dalam kejujuran, integritas, di dalam relasi sosial kita, baik itu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat. Bagaimana kita belajar untuk menyelaraskan satunya kata dan perbuatan yang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bersama itu tidak mudah. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ini juga kita belajar melatih kesetiaan dan ketaatan. Demikian juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di dalam tanggung jawab kita dalam kehidupan keluarga. Demikian juga bagi anak-anak yang sekolah, baik di tingkat yang rendah sampai mahasiswa. Misalnya dengan adanya pandemi sehingga belajar di rumah, semua dikerjakan dari rumah. Ujian mid semester, ujian dari rumah. Nah, ini tinggal bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita, kejujuran kita itu bisa dilihat. Nah, ketika kita mengerjakan semua ini, tentu yang perlu kita perhatikan adalah arah hati kita itu kepada Tuhan. Makanya dasar kesetiaan dan ketaatan kita itu adalah Kristus. Bukan kepada guru kita, bukan kepada dosen kita, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang tua, bukan kepada majelis, bukan kepada bos kita, tetapi Allah di dalam Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita. Sehingga disitulah kita belajar untuk sungguh-sungguh tekun, taat, setia, dan sebagaimana di awal dikatakan, ketika kita taat, setia kepada otoritas yang semestinya ditaati, maka itu akan membawa banyak hal yang baik, banyak hal berkat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Dan sebaliknya, ketika kita tidak taat,
maka tentu akan membawa ketidakbaikan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita memilih untuk menentukan sikap kita. Mau bersama kemuliaan Tuhan di sorga, atau sebaliknya dibuang ke tempat kegelapan yang paling gelap. Selamat untuk membangun ketaatan di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber kehidupan, bersama umat-Mu kami bersyukur atas kemurahan yang senantiasa Engkau limpahkan. Keselamatan, kekuatan, kesehatan boleh kami rasakan saat ini, meskipun ada banyak perkara dalam kehidupan. Bahkan Engkau berkenan mengundang kami bersama untuk berkumpul dalam ibadah. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang ketaatan sebagai wujud kerajaan surga. Maka mampukanlah kami ya Tuhan sebagai umat-Mu untuk dimampukan saling membangun ketaatan di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan dan masalah di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa bagi yang prihatin, berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi yang saat ini bergumul dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui usaha mencari pekerjaan, melalui usaha atau bisnis yang dikerjakan, atau pekerjaan-pekerjaan yang telah dimilikinya. Berkati kami supaya mampu mengerjakan setiap pekerjaan usaha sehingga membuahkan berkat yang boleh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan menolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan atau boleh melakukan usaha-usaha yang boleh menghasilkan pendapatan. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan juga bimbing dan memberkatinya, sehingga dalam keterbatasan sistem, anak-anak kami tetap bertumbuh, berkembang, baik secara intelektualnya, demikian juga secara sosial dan spiritualnya. Sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang takut dan berbakti kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga orang percaya, berkati supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi penolong satu dengan yang lain, hidup dalam keharmonisan, saling mengasihi, sehingga kami mampu membangun relasi yang benar di dalam kehidupan keluarga, dan juga hidup yang saling menghargai satu dengan yang lain.
Jauhkanlah keluarga kami dari yang jahat, dari segala mara bahaya. Demikian juga hindarkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati supaya keluarga kami pun menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi masyarakat bangsa kami Indonesia ini, berkati dengan damai sejahtera-Mu sehingga dalam situasi keprihatinan karena pandemi Covid, kiranya masyarakat tetap dimampukan menjaga kesehatan dengan taat setia pada protokol kesehatan, dan juga berkati pemerintah supaya mampu untuk menyelesaikan krisis ini melalui program pengadaan vaksin, obat, demikian juga untuk menanggulangi krisis ekonomi dampak dari COVID-19 ini. Demikian juga dengan adanya bencana yang terjadi di sekitar kami, kiranya Engkau meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana. Baik itu pengungsian akibat erupsi Gunung Merapi ataupun karena banjir di beberapa tempat. Bapa, kami serahkan pergumulan bangsa kami, masyarakat kami, Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih sebentar lagi di berbagai tempat, daerah, kota diadakan pilkada untuk memilih pemimpin daerah atau kepala daerah. Tuhan juga memberikan berkat supaya pilkada boleh berjalan dengan damai dan menghasilkan para pemimpin yang baik menurut kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami akhirnya juga menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan, baik gereja-gereja di seluruh dunia dan secara khusus bagi GKJ Krapyak. Tuhan berkati supaya kami tetap dimampukan dalam persekutuan pelayanan, demikian juga di dalam tugas bersaksi dan memelihara keselamatan melalui program-program jemaat. Bapa Surgawi, kiranya Engkau melindungi jemaat-Mu ini dari segala yang jahat dan dari segala mara bahaya. Roh Kudus kiranya terus beserta sehingga gereja Tuhan mampu berkarya nyata di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu sehingga saat ini boleh mengadakan ibadah dan kami boleh mengakhiri dengan selamat. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di keluarga, di masyarakat ataupun di mana Tuhan menempatkan kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku sabda, menjadi berkat, menjadi pribadi yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Ampuni dosa kami jikalau dalam ibadah ini terdapat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikuti Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Kau dan mengabdi padamu.
dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah sabda Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.